namanya bagaimana eh, perjalanan dari penyakit itu dan obatnya itu apakah perlu atau tidak ya. Artinya mengatakan tepat atau tidak sesuai itu kan harus ada 5T 1W. Saya melihat kamu itu belum ada yang 5T 1W. 5T-nya apa? Tepat pasien apa enggak? Jadi yang justru profil pengobatan kamu lewati, nggak terbaca. Nah, padahal kan kita ngomongnya kan ada di RP tidak di profil pengobatannya. Gitu loh. Jadi yang prinsip itu justru kamu lewati. Nah, padahal kamu itu apoteker. Kita bicaranya itu ya mulai dari profil pengobatannya. Pada hari pertama, yang masuk obat apa? Berarti harusnya ditaruh dulu kan? Artinya yang objektifnya ini, terus pemberian apa namanya di asesmennya ada pemberian profil pengobatannya ya. Diberikan obat apa? Nah, habis itu dari obat yang satu-satunya itu kita telaah apakah hubungannya dengan S, apakah ada hubungannya dengan O-nya. Jadi kan harus ada 5T 1W-nya. Yang ini belum. Terus untuk yang di kelompok 1 ya, banyak slide yang tidak ada daftar pustakanya. Terus ada daftar pustaka yang 2004. Nah ini kan ya sudah bukan up to date kan ya. Terus tidak ada referensi yang digunakan itu di beberapa slide. Nah terus harusnya sekarang kita ke profil pengobatan. Coba kita ngomongnya harus dari obat. Kita farmasis. Hari pertama. Hari pertama. Kan gitu toh? Hari pertama, pasien mendapatkan obat apa? KN KN 3B, KN3B, Santagesik, dan Santagesik, dan Central. KN Ondansetron. 3B ada Santagesik. Terus ada Ondansetron. Oke, Ondansetron. KN 3B, kamu harus cari namanya literatur ini. Literatur dari KN 3B isinya apa? Isinya apa? Kok hanya menyeimbangkan elektrolit? Ya kan ya tahu kalau seperti itu. Tapi kan kamu farmasis, harus detail. Jadi KN 3B isinya apa? Natrium dan kalium itu. Iyo, natrium sama kalium, tapi piro-piro. Namanya komposisi kan harus jelas. Terus berapa sediaannya yang ada? 500 ml kah? 1 liter kah? Terus maksudnya 600 cc per 24 jam. Lajunya seperti apa? Nggak ada pembahasan itu. Kita ngomong banyak itu justru di obat. Ayo, natriumnya berapa? Kaliumnya berapa? Izin jawab Ibu untuk Ya, NaCl 1,75 gram, KCl-nya 1,5 gram, N-alaktar 2,24 gram, dextrosanya 27 gram untuk KN3B. itu sudah di kelompok ini sudah ada enggak? Sudah mencantumkan itu enggak komposisinya? Tersediaan yang ada beredar dari produk apa saja? Sudah apa belum? Belum Ibu. Nah, kalau belum itulah kan ya lucu. Apoteker harus dari obat. Sekarang pertanyaan saya, kenapa pasien ini diberikan KN 3B? Kita lihat ke atas S dan O-nya. Apa S-nya? Dia dikatakan sebagai apa? Pasiennya kenapa? KU lemah. Kenapa pasiennya kok lemah?
Yang pertama dia demam, yang kedua dia vomiting, mual, muntah. Maknanya apa? Ada apa namanya cairan tubuh yang keluar, lemes, ya toh. Nah, lemah itu kan kita bisa lihat apakah pasien ini minumnya dan ada terjadi dehidrasi. Nah, sekarang yang dari O-nya sekarang, ini kan data klinis ya. Terus O-nya apa? Data klinisnya. Nah, ini. Apa itu kesadarannya? CM itu apa? CM apa? Apa maknanya CM? Itu sih, Bu. Yang artinya itu pasiennya punya kesadaran yang penuh sama masih bisa berpikir seperti itu. Berarti itu dinilai dari apanya? Dari GCS-nya. Dari GCS. Nah, itu namanya belajar. Dari GCS-nya. Apa kepanjangan dari GCS? Apa GCS itu kalau dikatakan 456, 4 itu apa, 5 itu apa, 6 apa. Ini sudah kan di farmakoterapi. Tapi kamu nggak bahas sama sekali. Berarti walaupun pasien itu lemah, tapi dia masih kesadarannya masih penuh. Gitu kan? Terus sekarang suhu 39,1. 39,1 itu maknanya pasien dalam tanda kutip adalah infeksi. Gitu kan? Terus habis itu di sini nadinya 140. Apa maknanya nadi 140? Apakah betul nilai normal nadi itu sampai 180? Sekondi, referensi ini dari mana? Tanda-tanda sepsis, tanda-tanda sepsis apa? Sisnya. Tadi kamu sudah nyari apa belum? Kapan dikatakan sepsis? Kelompok 1 tadi sudah apa belum? Mencari atau kelompok 2? Suhunya 39,1. Nadinya 140. RR-nya RR-nya 30. Ini kurang dari 58. Respiratory rate kurang dari 58. Ini nilai normal dari mana? Setelah istilahnya kan harus dicek kan, Dek. Walaupun ada dari saya yang ini ya. Apakah betul nilai normal itu gitu? Makanya kan dibuat studi kasus. Kan harus dicek kebenarannya. Betul tah nilai normalnya itu? Kurang dari 58 respiratory rate. Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Jawab ya. Tanda-tanda SIRS. Kalau untuk RR normalnya dewasa 12 sampai 20 Ibu. 12 sampai 20. Kalau anak-anak Kalau anak-anak 20 sampai 30 Ibu. 20 sampai 30. Jadi kalau yang menulis studi kasus ini RR kurang dari 58 tepat. Betul apa enggak? Makanya Kurang kan saya tepat Ibu. bilang cari betul-betul literaturnya. Jadi ya jangan percaya aja dong gitu. Oke, terus sekarang nadi berapa? Nadi berapa?
Kalau nadi dewasa 60 sampai 100 Ibu. 60 sampai 100. Terus, anak-anak, 70 sampai 120 Ibu. itu dari mana? Referensi itu harus ditulis. Gitu loh. Sekarang, tanda-tanda SIRS atau sepsis itu apa? Tanda-tanda sepsis apa? Nadinya lebih dari 90 kali per menit, Ibu. Nadi lebih dari 90 kali per menit. 90 kali per menit. Untuk anak ada enggak? Atau itu sudah langsung jadi acuan? Berarti kan lihat di apa namanya IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia kan bisa lihat dari situ. Terus dari pedoman penggunaan antibiotik kan juga ada tanda-tanda sepsis. Sekarang pasien ini nadinya masuk di kategori yang mana? Merah apa enggak? Di luar batas normal enggak? Ya, Ibu. Iya Ibu. Nah, 1 nadi, terus tanda SIS lagi apa? Tanda SIS lagi apa? Demam, Ibu, adanya demam. Iya, kan suhu. Kan demam tok kan nggak bisa. Suhu berapa? Kan harus terukur. Suhu lebih dari Lebih dari 38. 38. Suhu lebih dari 38 atau di bawah Kurang 30, 36. 36. Hipotermi itu juga bahaya. Gitu loh. Pola pikirmu itu sudah harus ditata. Kan sudah diajari itu di S1. Ada 2 sudah. Terus ada lagi enggak? Yang menunjukkan ini sudah sepsis masuk. Pasien ini sudah sepsis masuk. Di mana? Pasiennya mengalami takipnia, Ibu. Kenapa? Mengalami takipnia. RR-nya meningkat. RR-nya lebih dari berapa? Kan tidak boleh hanya meningkat gitu aja kan. Lebih dari 20, Ibu. Lebih dari 20. Kapan bisa dikatakan itu sudah masuk kategori sepsis? Bila bagaimana? Satu lagi, apa yang dilihat? Data lab. Apa yang dilihat? Leukositnya. Leukosit. Sekarang ke bawah. Leukositnya berapa? 13,3, Ibu. Leukositnya 13,3. Terus leukosit normalnya berapa sampai berapa? Normal leukositnya berapa sampai berapa? Glukosa normalnya 4.000 sampai 11.000 Ibu. Sampai 11. Tadi pasiennya berapa? 4.247 Ibu. Maknanya masih normal. Enggak kan? Maaf Ibu, untuk leukositnya 13,3 Ibu. Ya berarti normal apa enggak? Tidak, Ibu. Di Leukositosis. atas. Sudah berarti kan 4-4-nya. Iya toh? Tanda-tanda SIS-nya. 4-4-nya pasien ini itu apa namanya? Terlihat. Kalau sepsis, pasien ini sepsis, maknanya apa yang harus diberikan? Maknanya apa yang harus diberikan? Antibiotik, Ibu. Antibiotik. Sekarang yang di IGD, ya kan? Itu yang tertulis masih apa namanya untuk menstabilkan gitu ya.
Nah, sekarang yang di hari kedua kita lihat pemberian obatnya apa. Nah, ini kamu tidak komentar gitu ya, yang di Asoka ini kan berarti di Asoka ini tanggalnya gitu ya. Baru diberikan ampicillin sama gentamisin itu di hari kedua. Nah, kenapa kamu tidak komentar itu gitu? Sebagai farmasis, pasien ini sudah ada tanda-tanda sepsis. Terus kok baru di hari ketiga diberikan? Ini meropenem ada yang diberikan, Dek, meropenem. Meropenem yang 2 kali 125 ini ada diberikan enggak? Di hari Diberikan keberapa? Ibu Diberikan pada di tanggal 11, hari Ibu. pada tanggal 11. Ya itu, Anda bisa lihat. Namanya sepsis, kalau awal tidak diberi, itu kan makin memperparah. Ya kan? Akhirnya sampai harus apa? Meropenem. Makanya kan kalau sepsis, Anda bisa lihat ya, Dek ya. Di pedoman penggunaan antibiotik itu harus bagaimana? Jadi sekali lagi, jangan kamu mikirnya itu dibalik. Kamu detail di patofisiologi, tapi kamu lupa, kamu itu farmasis. Farmasis itu ngomongnya dari profil pengobatan. Terus, kenapa pasien ini kok diberi KN? Ada apa? Jadi, di SO-nya. Gitu caranya berpikir. Nah, sekarang kalau ini di KN 3B, gitu ya. Apa isinya tadi? Kamu mengatakan, oh ada natrium, ada kalium gitu. Kita lihat hasil labnya. Apa ada masalah? Harus dikoreksi kaliumnya dan natriumnya. Tidak ada data? Tidak ada Ibu natrium dan kaliumnya. Ya, jadi kalau seperti ini gitu ya, jadikan kenapa pilihannya kok KN 3B gitu ya. Pasien demam, yang kedua pasien juga apa namanya mengalami muntah gitu ya. Kenapa pilihannya KN3B? Nah, itu yang harus kita cari. Belajarnya itu. Kenapa harus KN3B? Nah, kenapa kok harus 600 cc per 24 jam? Jadi kan 5T 1W. Artinya apakah tepat indikasi? Yang kedua, apakah tepat dosisnya? Apakah tepat rutenya? 600 cc per 24 jam, ini berarti kan EV bolus gitu ya. Berarti kalau seperti ini 600 cc per 24 jam berarti per menit berapa tetes. Nah, kan kamu harus ngitung. Sudah belajar itu. Tetes per menitnya. Terus yang ke apa yang berikutnya gitu ya. Yang berikutnya. Kenapa ini harus diberi yang metamizol?
kenapa harus injeksi metamizol untuk pasien anak ini 3 kali 70 mg intravena. Kan kamu harus ngitung tuh. Anak umur berapa, dengan berat badan berapa, terus dengan dosis 70 mg ini sesuai apa tidak. Kamu tidak menghitung, tapi kalau langsung ngomong sesuai. Yang satunya tidak sesuai. Nah, terus gimana caranya? Referensinya dari mana? Ya kan? Penggunaan analgesik untuk kasus demam dengan suhu 39, ini kan berarti febris. Nah, berarti seperti ini kan berarti kamu harus belajar golongan analgesik. Berarti kamu harus mencari sumber referensi terkait dengan analgesiknya. Penggunaan analgesik. Saya tidak melihat itu. Nah, terus yang kedua, ondansetron. Ondansetron untuk vomiting, ya, anti vomiting. Kenapa kok harus ondansetron? Ondansetron golongan apa? Pada pasien dengan mual muntah yang seperti ini, kenapa harus diberikan ondansetron? Terus kalau ini semuanya intravena, apakah boleh dicampur dalam satu spuit? Nah, itu kita ngomong sebagai apoteker. Kalau yang tadi belum. Kamu sama halnya dengan yang lain. Padahal kewenangan kita ada di obat. Jadi DRP-nya ada enggak? Itu yang kita cari. Di assessment itu ada DRP tidak. Jadi bagaimana cara mencampurkannya? Santagesik, bagaimana cara menginjeksikan yang betul? Apakah dilarutkan? Pelarutnya apa? Kan gitu caranya. Dan sentron juga begitu. Nah, terus sampai di hari kedua itu diberikan kombinasi dengan paracetamol. Pertanyaannya sekarang, apakah di suhu di hari kedua itu tidak tidak terjadi penurunan atau bagaimana gitu? Kita lihat. Demam itu, nah ini kan ya, di tanggal 5 itu sudah turun 36,7. Terus di ini 36,1. Tadi ya, kan harus hati-hati juga. Hipotermi itu juga tanda-tanda dari sepsis. Iya toh? Berarti kan ini juga bermasalah. Dari 39 jadi di 36. Kalau seperti ini tidak ada antibiotik masuk, tapi tanda-tanda sepsisnya itu ada dan hanya masuk ini, rasanya perlu kita diskusikan ya. Nah, nanti kalau seperti ini datanya, adik-adik harus tanya pada pereseptor. Paham ya? Jadi bisa jadi di IGD itu diberikan antibiotik, tapi tidak tercatat. Karena kalau dilihat dari 39,1, terus nadinya 140, RR-nya 30, tanpa antibiotik, gitu ya Dek ya, hanya mau diberikan santagesik, itu bisa turun suhunya. Bisa jadi
tidak ada antibiotik itu suhu bisa turun karena apa? Dehidrasinya teratasi. Dehidrasi itu juga bisa menyebabkan suhunya naik. Gitu kan ya? Terus dengan diberikan ondansetron berarti sudah tidak ada cairan yang keluar. Bisa dipahami ya? Jadi kita harus memikirkannya komprehensif. Nah, sudah sekarang di tanggal berapa yang di hari keberapa itu yang antibiotiknya masuk? Apakah ada data yang memastikan bahwa antibiotik ini harus masuk gitu? Ampicillin, gentamisin, hari ke-3. Apakah ada data kultur? Ada Ibu pada tanggal 5. Tanggal 5. Jadi dokter memastikan dulu, jadi mengambil apa namanya kulturnya dulu, baru hasil kultur keluar, diagnosis ditegakkan. Gitu ya. Nah, sekarang hasilnya adalah yang mana yang memperlihatkan bahwa hasil kultur ini, kulturnya ambil dari kultur apa ini? Kultur darah. Hah? Hah? Ya, kultur darah ya, Dek. Ya. Kultur darah kan? Iya, tanggal 7 kultur darah. Jadi kultur darah hasil di tanggal 5 tidak ada. Gitu ya, Dek. Ya. Tanggal 6 nggak ada, hasilnya positif. Nah, positifnya apa ini? Positifnya apa? Adakah tertulis? Tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu, cuma positif saja. Positif. Nah, dari diagnosa dokter, pasien dinyatakan sebagai pasien dengan Bronkopneumonia. bronchopneumonia. Penata laksanaan bronchopneumonia seperti apa? Ke atas. Belajar penata laksanaannya seperti apa? Bronchopneumonia. Tata laksanaannya seperti apa? Ambil di mana? Oke, jadi apakah ada beda antara bronchopneumonia dengan pneumonia? Apakah ada perbedaan antara bronchopneumonia dengan pneumonia? Kalau dari tata laksana yang kamu tayangkan ini, dia masuk yang di mana, Dek? Masuk yang di mana? Loh, lah yang kamu tulis tadi gimana?
Yang kamu mengatakan sesuai itu dilihat dari mana? Kok bisa sesuai? Ayo yang lain, kelompok yang lain. Kasih urun farmakologinya kan sudah dapat nih. Ayo, yo apa sih? Terus meneng-menengan sampai nanti. Hah? Ini yang tidak on cam dianggap tidak hadir kan ya? Kan sudah janjiannya begitu toh? Apalagi hanya background toh yang dipasang toh. Nggih, Ibu dianggap tidak hadir. Oke, setuju. Soalnya nggak jelas hidupnya ya. Mohon izin Ibu, izin mencoba menjawab. Ya, silakan Dek. Terkait bronkopneumonia sama pneumonia yang biasa itu tata laksananya tidak jauh berbeda karena dia sama-sama seperti pneumonia komunitas seperti itu, Bu. Untuk tata laksananya mengacu di PNPK tata laksana pneumonia pada dewasa itu 2023. Untuk tata laksananya dikategorikan terlebih dahulu, Ibu, tergantung tingkat keparahannya. Ada yang ringan yaitu pasien rawat jalan, kemudian yang pneumonia sedang itu yang rawat inap tapi non ICU, dan juga yang berat itu yang dirawat di ICU, Ibu. Jadi kalau pasienmu ini tadi masuk yang mana kategorinya? Karena pasiennya dirawat di ICU, dia termasuk yang berat, Ibu. Di ICU atau IGD kan beda. ICU dengan IGD kan berbeda tuh. Di ICU. Ada tulisannya di ICU tadi? Di Erika tadi. Tidak, Ibu. Pertama jadi Ibu. Hah? Oh, di ICU. Oke, berarti severe. Ya, Iya, betul Ibu. ya? Nggih. Oke. Sekarang penata laksanaannya harus bagaimana? Awalnya diberi Cef3 IV, terus atau ampicillin sulbactam secara IV juga, Ibu. Kemudian kalau sudah ada dicurigai adanya infeksi Pseudomonas, itu dipertimbangkan penggunaan piperacillin tazobactam secara IV atau meropenem secara IV juga. Nah, ya kan? Itu. Makanya, kenapa kok tadi ada meropenem? Harusnya di di hari pertama, hari kedua, itu kan sudah ada curiga kan, Dek? Ya kan? Sudah ada tanda-tanda sepsis. Semuanya itu sudah empat-empatnya. Tapi kenapa kok antibiotiknya tidak masuk?
diambil dulu untuk kultur, itu bisa. Terus baru nanti untuk menegakkannya, ini kenapanya gitu. Tapi secara apa namanya antibiotik yang apa namanya dari hasil diagnosis itu bisa diberikan. Karena ini bisa berbahaya. Gitu kan? Jadi ini kan kita kejar-kejaran kan kalau dengan sepsis. Makanya besok kalau waktu melakukan PKPA di rumah sakit harus betul-betul dilihat. Ya kan? O-nya bagaimana, S-nya bagaimana, terus obatnya yang diberikan itu seperti apa, dengan tanda-tanda seperti itu. Harus ditanyakan ke reseptor, kenapa kok ini tidak diberikan? Hanya harus belajar literaturnya. Makanya tadi harus ada, kalau didiagnosis seperti ini, tata laksananya seperti apa harusnya? Tadi kan leukositnya sudah, ininya apanya yang harus ditahan supaya tidak diberikan antibiotik. Apa itu mungkin ada catatan tapi tidak tercatat di DMK. Kadang-kadang ada tercatat di apa namanya catatan injeksi di perawat yang belum ditulis di apa namanya di DMK-nya yang profil pengobatan ya. Jadi besok harus lebih detail pada saat di PKPA rumah sakit. Ya, untuk dilihat apakah betul tidak ada apa namanya antibiotiknya ya. Nah, itu GRP harus ditanyakan suhu sekian, nadinya sekian, RR-nya sekian, gitu kan? Terus apa namanya? Ada tanda-tanda leukositnya, ada 4 sudah. Tapi kenapa kok tidak ada antibiotik? Nah, itu ditanyakan. Jadi pilihannya bisa kalau untuk anak-anak berarti kita harus lihat ya Dik ya. Pneumonia pada anak itu tata laksananya seperti apa. Nah, dulu kan di farmakologi sudah saya berikan ya Dik yo. Buku yang rumah sakit itu loh Dik. Apa namanya? Pedoman tata laksana anak pada rumah sakit ya. Kalau belum ya nanti dicari lagi. Kalau belum memang ini nah nanti diberi lagi. Nah, cari tata laksana khusus untuk pneumonia pada anak. Ya, itu diberikan apa? Nah, itu kita yang harus belajar itu tata laksananya seperti apa. Nah, kalau yang tertulis di sini, kalau itu masuk yang di severe, terus harus bagaimana? Yang harus dilakukan apa? Saturasi pasiennya tadi bagus ya, 95 kan? Ya, pasiennya apa tadi berapa? 95. 98. 98, Ibu. Oh, 98 kan tambah bagus. Artinya kan tidak diperlukan apa namanya oksigen ya, maksudnya tambahan oksigen gitu kan. Nah, terus penata laksanaannya ini aja atau ada yang lain? Yang ini saja atau ada yang lain tata laksananya yang bisa dipakai? Kalau yang severe berarti yang paling kanan yang kita lihat, Dek. Betul yang ini, yang kita lihat yang sebelah kanan. Jadi pemberiannya apa itu? Mana ini penata laksanaannya mana? Obatnya mana yang harus masuk itu loh yang mana? Yuk gantiin toh kalau enggak ada. Di slide yang mana?
Kalau yang di sini berarti treatmentnya antibiotik, ya toh? Amoksisilin. Nah ini, jadi harus diperhatikan pasiennya ada alergi antibiotik penisilin apa enggak, gitu kan? Terus di sini selain antibiotik diberikan apa? Kalau dari sini itu antibiotik yang utama pemberiannya, ya kan Dek ya? Terus kalau yang pemberian tadi itu yang KN, pemberian ondansetron, pemberian itu kan suportifnya. Ya, ini yang kuratifnya. Ya, terus ini kita bahas satu kasus saja sudah lama ini ya. Ya karena harus tadi itu untuk ininya. Terus yang di Indonesia kamu cari enggak, Dek, tata laksana untuk bronkopneumonia? Penata laksanaannya. Yang di Indonesia nggak dicari. Oke, Mohon maaf ada Ibu, tapi tidak dicantumkan di PPT. oh tidak dicantumkan di PPT. Jadi Oh, tapi dicantumkan di studi kasus SOAP-nya, tapi tidak diletakkan di tata laksana ini. Gitu. jadi dimasukkan referensi saja gitu. Maksudnya sesuai dengan ini gitu. Iya Ibu. Ya, berarti harus ditambahkan. Iya Jadi Ibu. tata laksana itu tadi yang berlaku di internasional seperti apa, di Indonesia harus seperti apa. Terus saya ingin ini untuk yang lainnya, untuk bisa apa namanya pola berpikirnya dulu untuk bisa diperbaiki. Berikutnya di hari keempat, Dek. Saya lihat hari keempatnya seperti apa. Nah, yang itu tadi itu ada tata laksana itu apa? Yang kamu cantumkan. Sebelum ini, nah yang ini dari, nah ini berarti kan kalau yang dari sini pilihannya ampicillin sulbactam gitu ya. Tapi pasienmu mendapatkan penicillin, ampicillin genta ya. Ampicillin genta ya. Iya Ibu. Nah, penggunaan ampicillin genta itu mana yang harus diinjeksikan lebih dahulu ya. Mana yang harus diinjeksikan dulu, terus apakah boleh satu spuit untuk PR di kelompok 1 dan 2 ya. Jadi nanti ditambahkan tata laksana untuk pasien pneumonia termasuk tidak hanya antibiotiknya saja, tetapi bagaimana tata laksananya ya. Oke, berikutnya di hari keempat masuk obat apa? Hari keempat yang di stop
ondansetron sama santagesik. Berarti tadi dari suhunya, ya toh, berarti kan suhunya sudah mulai stabil 37 sekian ya. Terus kenapa KN3B dirubah ke atau di switch ke 1B? Perbedaan komposisi 3B ke 1B. Dilihat keadaan umum pasiennya, KU-nya. Apakah pasiennya masih lemah atau lemas? Kita lihat di O-nya. Pasiennya seperti apa? Masih lemah, Ibu. Masih lemah. Ya, masih lemah, tetapi tidak ada muntah atau masih? Masih ya, Masih, Ibu. masih muntah di hari keempat nggak ada gitu loh. Tadi kan kita bahas di hari keempat. Ya, hari keempat tidak ada muntah ya. Tidak ada Ya. muntah kan? Tapi di Terus lima tidak ada muntah, terus di sini demam masih naik turun gitu kan ya. Makan minumnya bisa gitu ya. Susu formula, bisa buang air kecil. Oke, ya. Terus di sini tetapi di tanggal 8 itu ini kan tidak ada BAB ya di tanggal 6 dan 7. Tetapi begitu tanggal 8 ada 2 kali cair dan ada lendir. Kata kuncinya ada lendir. Berarti pasien ini terkena apa? Kan gitu toh? Nah, di tanggal 8 itu diberi apa? Antibiotiknya nggak masuk juga. Atau gentamisin aja tetap. masih tetap ampicillin dan gentamicin, Ibu. Ampicillin dan gentamisin. Nah, ini ditambah ada nebul. Ada nebul, ya berarti pasien adakah sesaknya nebul Ventolin? Nah, berarti tadi dilihat tata laksana untuk apa namanya bronchopneumonia. Gitu ya, Dik ya, cara belajarnya. Terus yang di sini ampicillin ini terus ditambah dengan L-bio. Ya, berarti kan pasien tadi diare. Terus ada zinc-nya. Ya. Terus kok ada nystatin drop? Ini digunakan untuk apa? Pasiennya ada masalah apa? Nah, jadi setiap kali ada obat yang berbeda, kembalikan ke SO-nya. Ada masalah apa di hari atau tanggal 7 Mei itu? Penggunaan zinc, ya dicari. Jadi tidak hanya ditulis sesuai penggunaan zinc. Penggunaan zinc itu harusnya sampai berapa lama kalau pasien itu diare. Apakah betul dalam 3 hari apa namanya di stop? Terus suhunya, dosisnya 1,5 sendok teh. Apakah betul cukup 1,5 sendok teh itu sama dengan berapa miligram zinc? Nah, di tata laksana diare di WHO itu seperti apa penggunaan zinc-nya? Itu loh, Dek. Jadi memang ini kita harus cari DRP dari obat yang diberikan. Sekali lagi kamu bukan untuk mendiagnosis, gitu kan? Nah, sekarang nystatin dropnya untuk apa? Nah, terus sekarang masuklah di tanggal 7. Itu kenapa kok masuk KDT? Ya, 3 KDT masuk. Apa yang menyebabkan
diberikan antibiotiknya ada gentamisin, ada ampicillin, terus masuk 3 KDT. Ya. Nah, pasien ini untuk umur berapa? Berarti kalau seperti ini, apakah pasien baru? Berarti kan fase intensif yang tiap hari dia minum obat, dosisnya berapa? Ini 3 VDC yang mana? Ya kan? Kalau anak berarti harus dihitung berdasarkan berat badan. Jadi seperti itu cara belajarnya. Ya, nah sekarang kenapa kok di tanggal 7 Mei itu masuk, apakah ada tanda-tanda di tanggal 6 yang menyebabkan tanggal 7 itu dokter memberikan 3 KDT, TB, pasien untuk TB. Kita lihat lagi ke S dan O-nya gimana. Mana yang menunjukkan pasien itu TB positif, Dek? Foto toraks. Kalau yang ini kan, yang foto toraks itu harusnya ini kan penuh cairan ya, Dik ya. Makanya kan sesak ya. Jadi kan apa namanya sehingga buram harusnya kan jelas ya untuk apa namanya paru-parunya. Jadi yang mana ini, Dek? Yang menyatakan bahwa itu memang perlu obat TB itu di mana? Bronchopneumonia, oke, sudah jelas. Terus, adakah di hasilnya dari O dan ininya? Apa maknanya CRP, Dek? 28,72 itu maknanya apa, Dek? Berarti belajar, ya toh? CRP itu apa? Ya, izin jawab Ibu. Ya, CRP itu silakan bilang Diki. protein Ibu. Apa itu? Apa CRP, Dek, Diki? Si reaktif protein Ibu. Artinya CRP itu yang Protein yang protein diproduksi itu oleh hati Ibu. gimana? Gimana, Dek Protein Diki? yang diproduksi oleh hati Ibu. Maknanya CRP itu digunakan untuk mendiagnosis apa? Menunjukkan adanya peradangan Ibu atau adanya infeksi di tubuh. Adanya infeksi gitu ya. Jadi nilai normalnya berapa? Betul Kurang dari 10. kurang dari 10. Pasienmu 28. Ya, berarti ini. Nah, cuman yang ini ya pemeriksaan tadi nih loh, Dek, kultur darah. Terus yang ini positifnya belum ada ya yang menyatakan bahwa itu positif TB itu kah? Mungkin dari ini ya di datamu. Nggak ada. Makanya di hasil di tanggal 7 ini kan positif gitu toh, Dek. Ada kultur darah ya. Positif kan? Ya. Sehingga di tanggal 7 langsung diberikan KDT. Ya.
Ini kan bakteri apa gitu kan yang positif maksudnya kultur darahnya. Ya. Oke, terus cara bacanya berikutnya di hari keberapa yang ditambah lagi obatnya? Apakah ada perbedaan obat yang diberikan setelah tanggal 7? Ya, ampisilinnya dan gentanya stop sama elbio dan zinc. Tadi sudah saya bilang zincnya dicari apakah ini tidak DRP. Terus ditambah stop malahan ya. Oke. Oke, terus di hari berikutnya KN-nya tetap, ondansetronnya stop. Ondansetron tadi ya, kalau suhunya sudah stabil, antibiotiknya berarti itu sudah, maknanya kan berarti efektif gitu ya, karena suhunya juga sudah ini, nadinya juga bagaimana ya. Nah, stop di ondansetron yang di 1 kali 1. Berarti ini dosisnya turun 2 kali 0,6. Tapi ondansetronnya tetap digunakan gitu ya. Kan tadi pasien masih ada mual. Nah, kenapa ini kok dikombinasi dengan omeprazol? Omeprazol itu apa? Gitu kan? Nah, pasien sudah masuk rawat inap berapa lama? Berarti kan dia immobile. Nah, untuk stres ulcernya seperti apa? Nah, kenapa ini yang diberikan omeprazol? Nah, terus habis itu masuknya langsung meropen 6D. Ya kan? Berarti kamu nanti lihat di sana apakah memang ada tanda-tanda sepsisnya lagi. Sehingga selama itu tidak bisa mengatasi sehingga harus diberikan meropenem. Apa yang harus diperhatikan? Meropenem itu istilahnya kan senjata pamungkas ya. Jadi ini kenapa harus diberikan meropenem. Nah, ada metronidazol. Metronidazol ini karena tadi BAK-nya berlendir ya. Jadi diberikan metronidazol. Nah, lendir di BAK yang ada lendir itu tanda-tanda pasien dengan misalkan anaerob atau bagaimana atau amuba atau bagaimana ya. Nah, balik lagi ini elbir sama zinc-nya di ini. Nah, ini ada nistatin dan 3-PDC. Nanti diperhatikan penggunaan antibiotik ampicillin gentamicin untuk kasus bronchopneumonia itu harusnya berapa lama. Sehingga kalau sudah durasinya misalkan tidak boleh lebih dari 7 hari, tetapi tidak ada perbaikan, sehingga harus naik ke meropenem, di-switch ke meropenem dengan kombinasi metronidazol. Pasien pulang dengan apa ini? Pasien pulang dengan perbaikan atau pasien pulang dengan oke. Ya. Jadi dengan perbaikannya. Jadi itu caranya untuk belajar untuk melihat SOAP gitu ya. Nanti diperbaiki Adik ya. Supaya di rumah sakit itu tidak dianggap kamu tidak diajari sama sekali farmakoterapi gitu ya. Jadi sudah mulai komplain nih gitu. Ada yang menyatakan, wah ini luar biasa UMM sudah paham ini. Tapi ada sebagian rumah sakit yang menyatakan komplain. Oke, sekarang
Yang kelompok 5, saya ingin yang share screen. Kita coba langsung di SOAP-nya. Kita lihat di profil pengobatannya dulu, Dek. Oke. Di IGD masuk infus NS, ya normal salin. Terus pantoprazol, metoclopramid, omeprazol, sukralfat sama KSR. Oke, ada apa? Ini diberikan, ada pantoprazol, ada metoclopramid, ada omeprazol. Ini kenapa kok bisa masuk nih pantoprazolnya sama omeprazolnya masuk berbarengan? Itu ya. Terus ada sukralfat, ada KSR, gitu ya. Nih, oke. Kita lihat S-nya. Ada apa pasien masuk? KU-nya lemah, ya kan? Muntah darah. Apa muntah darah itu apa, Dik? Bahasa Latinnya apa, Dik? Muntah darah, Dik? Temesis, Ibu. Hematemesis, oke. Mual. Terus BAB hitam, berarti ada perdarahan juga. Apa namanya? Melena, Ibu. Pinter. Nah, itu loh, semakin malam semakin pinter. Nah, kan menyenangkan gitu kan. Nyeri ulu hati. Oke ya, nyeri ulu hati. Bisa jadi asam lambungnya juga meningkat. Hati-hati kalau pada pasien ada muntah darah, ada melena. Ini kemungkinan sepsis itu tinggi. Itu ya, Dek ya. Ini yang harus sebagai farmasis itu harus ini. Nah, mual sampai muntah itu bahayanya adalah bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah portal. Ya, oke. Sekarang pasien ini didiagnosis apa? Pasien ini didiagnosis apa? Nah, ini kan ada GERD. Ya, terus hipokalemia. Ya, jadi hati-hati kita sekarang ini kan lebih cenderung mudah asam lambung meningkat gitu ya. Tidur terlalu malam. Terus makannya atau ini minumnya hanya kopi aja. Tubuh tidak diberi makan dengan baik. Nah, itu yang harus dijaga, ya kan? Jadi ini kita lihat ada hematemesis melena, ada hipokalemia. Berarti kalau dalam pikiran kita, kalau ada diagnosis seperti ini, hematemesis melenanya harus dihentikan. Artinya kalau ini karena hipertensi portal berarti harus diberikan obat misalkan seperti apa propanolol kan gitu ya.
Tapi kalau hematemesis melenanya ini karena perdarahan di lambung, berarti harus dipastikan supaya tidak terjadi rebleeding, diberikan apa. Nah, itu cara berpikirnya. Hipokalemia. Hipokalemia berarti harus dimasukkan kalium. Gitu kan? Harus dimasukkan kalium. Nah, sekarang kita lihat. Di hari pertama tadi ada pantoprazol, ada omeprazol, ada sukrafat. Nah, masing-masing itu adik harus bisa menerjemahkan mengapa ini harus diberikan. KSR itu apa, Dik? KSR apa, Dik? Keluar rumah sakit itu. Oh, KRS lah, An. KSR. Suplemen kalium, Ibu. Ya, kepanjangan dari apa? KSR. Kalium sustained release. Ya, berarti kan tablet itu. Ya, berarti betul. Dokter memberikan kalium, ya kan? Karena pasien hipokalemi. Lah, sukrafatnya untuk melapisi lambungnya supaya tidak terjadi iritasi di sana. Ya. Nah, kenapa kok metoclopramid? Nah, metoclopramid ini prokinetik. Kenapa kok harus diberikan, dicampur dengan atau sinergis dengan pantoprazol dan omeprazol? Apa ini tujuannya, pemberiannya? Ya, oke, tadi untuk infus NS-nya karena pasien lemas. Sekarang kita lihat yang di O-nya, data. Kan? Nah, ini hasilnya yang kita lihat yang mana, Dek? Yang di detailnya, Dek, di mana, Dek? Nah, berarti koreksi ya memang ya untuk kaliumnya, ya kan? Kaliumnya kita harus koreksi. Dokter sudah mengoreksi dengan pemberian KSR. Nah, ini kreatinin. Nah, kreatinin berarti kan ada fungsi ginjalnya seperti apa, gitu ya. Terus habis itu glukosa darah waktunya 96, berarti kan hipoglikemia. Tapi pasien masih dikasihnya NS ya tadi ya. Terus ke bawah. Oh, ke atas berarti, Dek. Oke. Oke. Terus di hari kedua, pasien diberi apa? Apa yang berbeda? Apa yang berbeda di hari kedua untuk penggunaan pantoprazol di switch menjadi omeprazol PPI tunggal. ya. Jadi artinya pantoprazol hanya di pertama gitu ya, Dik ya. Di hari pertama terus langsung di switch menjadi ke omeprazol. Nah, sebagai farmasis berarti kan begini, apa bedanya antara pantoprazol dengan omeprazol? Sediaannya. Jadi kalau kamu hanya menuliskan IV ini dosisnya nggak tahu, dosisnya berapa, ya kan? Kalau hanya seperti ini nulisnya, ya nggak bisa. Kita diskusikan, kan gitu toh. Berarti adik harus nyari. Sebenarnya kalau dosis untuk pasien seperti kasus ini itu harus seperti apa ya sediaannya, terus berapa gitu ya. Kalau hanya infus RL, IV
bukan sarjana farmasi dan bukan apoteker. Kalau nulis seperti ini, ya. Jadi kasus ini tidak lengkap karena tidak menuliskan dosis, ya kan? Tidak menuliskan dosisnya, sehingga termasuk frekuensinya kan ya regimen dosis. Jadi harusnya ditulis bukan hanya rute, tapi regimen dosis. Itu ya. Nah, sekarang sampai dia KRS, sampai pulang, itu semuanya sama, gitu ya. Dan pasien diberikan metoclopramid, omeprazol, dan suprafat. Sekarang pertanyaannya, suprafat itu apakah betul diberikan selama berapa hari itu? 1, 2, 3 gitu ya. Karena pasien 3 hari sudah pulang gitu ya. Suprafat itu bisa aktif pada pH berapa. Nah, gitu caranya belajarnya ya. Sehingga pada saat KRS, pasien harus diberikan edukasi apa. Udah ya, jadi GERD itu nanti kamu belajar, GERD itu karena apa, terus non-farmakologinya itu harus seperti apa. Ya, oke. Dari sini ada pertanyaan yang ini. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Erika. Kebetulan kemarin saya mengerjakan yang kasus yang mirip seperti ini. Nah, itu pasiennya itu pertama di ICU diberikan injeksi omeprazol dulu. Kemudian ketika dia dipindahkan ke ruang perawatan, baru di switch ke injeksi pantoprazol. Itu bagaimana, Bu, perbedaannya? Atau alasannya itu seperti apa yang benar, Bu? Itu tadi, kan saya sudah justru itu buat PR kan ya. Jadi kan apa kelebihan dari pantoprazol, apa kelebihan dari omeprazol. Jadi kalau di IGD harusnya betul pantoprazol. Nanti dicek kembali. Makanya harus dilihat di apa namanya tata laksana pada kasus untuk apa namanya dengan gangguan lambung ya Dek ya. Jadi pantoprazol itu kelebihannya apa sehingga harusnya digunakan yang di pertama kali. Gitu ya. Nah, itu bisa di-switch nantinya dengan omeprazol gitu ya. Jadi untuk apa namanya alasan dan ininya harusnya adik nyari di jurnal. Apa perbedaan antara pantoprazol dan omeprazol untuk bisa diinikan. Nah, itu harus dicantumkan di assessment. Jadi jangan hanya seperti ini gitu. Jadi sesuai itu tidak bisa begitu. Jadi makanya kan saya bilang tolong adik harus searching apa namanya penggunaan obat pada kasus-kasus tertentu itu plus dengan evidence base-nya. Sehingga bisa dikatakan mana yang lebih efektif gitu ya. Jadi tadi kan sudah saya katakan bahwa kalau ada hematemesis melena yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai terjadi perdarahan berulang. Gitu ya. Terus habis itu kalau untuk mencegah terjadinya rebleeding itu harusnya digunakan yang mana? Nah, itu harus belajar memang, harus dibuka bukunya, harus cari pustakanya. Mencegah terjadinya rebleeding itu menggunakan yang mana? Yang omeprazol kah? Atau justru pantoprazolnya? Gitu di Erika. Ya.
Ya, Izin Bu, kan saya sudah melihat yang di PNPK pendarahan saluran cerna itu untuk first line-nya kan menggunakan PPI, bisa Panto, bisa OME. Sedangkan saya sudah mencari jurnal terkait mana yang terbaik? ya kalau di pantoprazol itu dia bisa apa untuk perawatan jangka panjang tuh bisa lebih baik daripada OME begitu Bu. Jadi saya bingung kita melihat yang terapi ini kok terbalik dari yang terapi yang saya terima seperti itu. Ya, jadi di Indonesia itu ada BPJS, Dek. Ada BPJS. Nah, sekarang kita terikat pantoprazol itu, ya, apakah di cover dan dengan keadaan seperti apa. Nah, itu boleh dibahas. Di DRP itu boleh dibahas. Artinya, dari jurnal ini, itu didapatkan seperti ini. Tetapi yang di kasus ini, pantoprazolnya hanya diberikan di IGD. Terus dilanjutkan di omeprazol. Ya, jadi seperti itu. Di Indonesia sekarang ini kita juga berkejaran dengan apa namanya syarat-syarat gitu ya, obat yang boleh diberikan dan tidak boleh diberikan gitu ya. Artinya misalkan pada pasien dengan gangguan jantung, pasien harus meminum obat golongan statin. Pemberian atorvastatin itu bisa diberikan full bila pasien itu sudah masang ring. Bayangkan, padahal kan harusnya pemasangan ring itu kan dihindari. Ya kan? Dokter harusnya secara tata laksana itu harus diberikan atorvastatin. Tetapi karena tadi ada ketentuan dari BPJS sehingga hanya diberikan 7 hari. Lah yang berikutnya kita sebagai farmasis harus bicara bahwa yang di cover oleh BPJS itu hanya ini 7 hari. Untuk selanjutnya ibu harus beli sendiri supaya untuk mencegah terjadinya apa? Tidak terjadi penyumbatan aterosklerosis yang bisa berbahaya pada pasien gangguan jantung. Dan itu kadang-kadang kita terlewat, tidak ngomong. Padahal tata laksananya harusnya betul, itu harus diberikan. Ya, jadi banyak hal yang memang kita harus belajar banyak itu. Makanya PKPA itu teorinya seperti ini, penata laksanaannya seperti ini, di wahana seperti apa. Nah, itu kita diskusi. Nah, itu ya masuk DRP, Dek. Kalau seperti ini ya masuk DRP gitu. Jadi pantoprazolnya harusnya ini pantoprazol untuk mencegah itu kan yang terbaik ya. Tetapi kan harganya jauh lebih mahal berapa kalinya. Sehingga yang di cover apakah karena ini BPJS sehingga tercovernya di omeprazol. Kita akhirnya belajar banyak gitu ya, harusnya secara teorinya seperti apa. Itu ya Erika. Terima kasih Erika sudah belajar banyak gitu ya. Jadi tetap aja ditulis secara ilmiahnya dan evidence base-nya itu ditulis seperti itu sehingga nanti pada saat di wahana adik sudah punya apa namanya ilmu yang untuk bisa ditanyakan gitu ya. Jadi semakin kita belajar semakin kita tidak tahu sehingga kita bisa berdiskusi dengan perseptor dengan baik. Kalau ditanya ada pertanyaan nggak ada, berarti memang nggak ada yang dimasukkan sama sekali di otak kita gitu. Sehingga apa yang harus ditanyakan? Karena semuanya terasa baik-baik saja. Ya, orang bodoh, orang tidak pintar itu merasa dunia itu baik-baik saja. Tetapi orang-orang yang pintar menganggap bahwa dunia ini tidak baik-baik saja karena banyak yang diketahui gitu kan. Ya, jadi kalau kita tenang-tenang saja dengan keilmuan kita, berarti kita memang belum banyak belajar. Ya, kalau kita tidak tenang-tenang, berarti ya sudah banyak yang dimasukkan gitu. Ya, oke, terima kasih, Dek Erika. Ada Terima lagi? kasih, Bu. Ya, ada lagi? Termasuk yang sukrafat ya, nanti diinikan. Apakah betul penggunaannya
sampai berapa hari karena pasien pulang tetap di bawah suprapat, diberi suprapat. Sekaligus cara minumnya yang benar seperti apa karena ini ada metoclopramid, ada omeprazol, ada suprapat. Oke, saya ingin lihat yang kasus nomor 10. Mau di-chat dulu. Ya, silakan Dek. Agak dibesarkan ya habis ini ya Dek ya. Oke. Pasien dengan diagnosa Demam tifoid. oke, demam tifoid. Pasien umur 3 tahun. Oke. Ya, oke masuk, silakan. Oke. Ke obat dulu supaya kamu pola berpikirnya mancep ke profil pengobatan. Oke. Pasien diberi Ringer laktat. Nah, nanti kita kan harus belajar ya. Kenapa kok pilihannya Ringer laktat? Kenapa kok bukan NS? Kenapa kok bukan dextrose? Nah, itu yang harus terjawab. Berarti bukan hanya ditulis untuk menyeimbangkan cairan, tak mau ya. Tuh. Terus habis itu di hari pertama diberikan paracetamol. Nah, nanti harus dicek ya sediaan paracetamolnya itu. Ini paracetamol intravena atau apa ini? Kok ada garis miring? 1,2 gram. Nah, itu nanti dilihat ya. Dalam bentuk infus itu per mililiternya mengandung berapa paracetamolnya. Pokoknya harus detail di obat. Terus diberikan laktob. Terus ke bawah ada zinc. Nah, ada zinc. Ini juga zinc diberikan pada pasien ini. Apakah di KRS-nya itu juga diteruskan atau tidak? Lihat juga ini kemarin keluar juga ya di OSJ adik ya, penggunaan zinc. Jadi dosisnya berapa untuk pasien umur ini berapa? Kalau zinc tablet masuk 2 gram ya Dik ya, gak mungkin lah ya Dik ya. Nanti dicek lagi gitu. Makanya kenapa studi kasus ini saya ambil karena ada tulisan beberapa yang tidak masuk akal gitu. Lah masuk zinc 2 gram. Ya, nanti dicek ya Dik ya. Erika. Kalau tidak sesuai dengan guideline, selain mengangkat dari segi farmakoterapi, juga mengangkat dari farmako. Boleh. Kan komprehensif memang. Boleh di Erika. Jadi, apa namanya, kita belajar itu gitu ya. Tapi untuk yang di kita lebih pada ke ini di Erika, lebih ke klinisnya ya, yang maksudnya untuk ininya. Cuman karena kalau ada data misalkan pasien itu BPJS dan nanti kamu lihat yang di Fornas apakah memang ada pembatasan untuk pemberian obat-obat tertentu. Nah, itu boleh sebagai alasan gitu ya di Erika ya. Jadi bukan di
bukan di farmakoekonomi yang cost effectiveness, bukan, tetapi lebih pada tadi pembatasan dari ini ya, atau pemberian seperti tadi. Harusnya itu kalau sudah tahu sepsis kan harusnya diberikan antibiotik yang ini. Tetapi kan ada di Fornasnya mungkin ada antibiotik yang direstriksi. Artinya boleh diberikan bila seperti ini. Gitu. Nah, itu bisa. Jadi secara tata laksananya seperti apa, terus yang di Fornasnya seperti apa ketentuannya. Gitu ya, Erika ya. Oke. Terus yang di sini pasiennya ya diberikan paracetamol. Di sini 20 mg intravena. Ya. Jadi yang di situ paracetamol intravena 12 gram. Umur 3 tahun. Lah kan juga masuk akal loh ya. Jadi nanti dicek kembali ya, Dik ya. Jadi seperti ini itu harusnya asesmenmu jangan hanya sesuai saja. Oke ya. Terus kalau paracetamol sirup 3 kali 1 apa botol kan juga mungkin. Ya toh? 3 kali 1 apa sendok teh atau apa. Nah, itu harus dikomentari. Penulisan seperti ini tuh tidak benar gitu. Ya. Sehingga kamu itu mengasah untuk mencermati gitu loh. Jadi nek dokter gak bener mosok paracetamol sirup 3 kali 1. 1 apa? 1 botol. Kan gitu tuh. Ya kan juga bener. Screening resepmu ya. Masuk 1 botol ya. Oke, terus di hari pertama ya. Terus di hari kedua pasien diberikan nggak ada masuk antibiotik ya, Dek ya. Yang di hari pertama. Belum masuk, Ibu. Tidak. Ya, tidak masuk. Terus berarti dia masuk di hari keberapa? Antibiotiknya masuk hari keberapa? Hari kedua, Ibu. Hari kedua, kenapa pasien diberikan ceftriaxone? Ceftriaxone ya, Dik? Iya, Ibu, ceftriaxone. Pasien ini umur berapa sih? Anak apa dewasa toh? Anak itu. Anak Ibu 3 Anak. tahun, 5 3 bulan. tahun. Oke. Kenapa kok 600 mg? Kan berarti kamu harus hitung ya. Anak umur berapa istilahnya kalau untuk dosis dewasa kan 2 kali 1 gram gitu ya, kan 2 gram. Nah, ceftriaxone ini diberikan 600 mg. Nah, 600 mg garis miring 2 kali 1 maksudnya ini 2 kali 600 berarti 1200 mg atau bagaimana? Nah, itu kamu komentari dengan baik. Ya. Atau 600 mg itu diberikan dengan frekuensi 2 kali 1. Ya, maknanya kan berbeda. 600 mg itu 1 hari atau 2 kali 600 mg. Jadi nulisnya harusnya kalau dosis regimen dosis ya 2 kali 600 mg intravena. Sudah jelas seperti itu. Ceftriaxone pada tata laksana demam tifoid itu merupakan lini pertama atau lini ketiga? Lini ketiga, Ibu. Pinter, lini ketiga. Kenapa kok ini pasien mendapatkan lini ketiga, kok tidak diberikan lini 1? Lini 1 apa? Lini 1 apa? Lini ketiga itu golongan cephalosporin generasi ketiga, kan gitu ya, Dek ya? Jadi ini kenapa pasienmu kok dikasih lini ketiga? Nah, itu belajar tata laksana. Belajar lagi. Kenapa ini pasiennya diberikan ini? Kita lihat di S dan O-nya. Kita lihat di O-nya. Kenapa ini kok diberi ceftriaxone? Bagaimana suhunya, leukositnya, seperti apa? Hipotermi ya.
Tadi pasiennya hipotermia dengan hipotermi. Berarti mengarah kemungkinan 1, sepsis. Yang kedua, habis itu nadinya 151, oke, ini juga sudah. Oksigennya 94. Loh, ya kan? Kalau RR-nya masih ya, berarti ini sudah ada tanda-tanda 2. Terus habis itu leukositnya bagaimana? Leukositnya HB-nya turun 10, makanya tidak bisa diberikan lini pertama. Kalau chloramphenicol, efek sampingnya anemia, makanya tidak bisa diberikan lini pertama, apalagi HB 10. Nah, seperti itu caranya. Ya, terus kalau ini diberikan chloramphenicol, tidak bisa mengatasi karena pasien ini sudah mempunyai tanda-tanda sepsis. Itu cara bacanya. Nah, ini kan, loh, ya kan IgM-nya itu skala 4. Maknanya skala 4 itu apa? Kan ada 1 sampai 10, gitu ya skalanya ya. Nah, nanti apa yang dimaksud dengan skala 4? Ya kan? Nah, ini gula darah sewaktunya 68, hipoglikemia. Oke. Terus, ya, berarti kenapa kok tidak menggunakan lini pertama? Dia dari jantung. Itu cara belajarnya. Terus habis itu diberi apa pasiennya? Selain antibiotik, diberi apa lagi? Yang pasti resusitasi cairan. Terus kalau pasien itu diare ya tentu diatasi ya. Demam tifoid itu bisa konstipasi atau diare. Berarti kan harus juga diberikan apa namanya untuk lakto B seperti lakto B gitu ya, zinknya. Sudah itu ininya. Dari sini ada pertanyaan enggak? Sudah, silakan ditutup share screen-nya. Baik, terima kasih. Ada yang ditanyakan enggak? Yang mau didiskusikan. Jadi kalau belajar itu harus runtut, ya, harus betul-betul runtut untuk bisa apa namanya apa namanya pola pikirnya, ya. Jadi yang harus kamu lakukan SOAP itu adalah melihat apakah ada DRP. Kenapa kok harus melihat DRP? Karena kita adalah farmasis. Ya. Jadi kita bicaranya mulainya dari drug related problem. Adakah? Nah, swabnya kita lakukan tiap hari untuk bisa melihat itu. Saya senang hari ini adik yang mulai awal belum bisa bicara di penutupan, walaupun ada yang banyak ngantuk, ada yang sudah keluar dari Zoom, tapi sudah bertahan dengan baik gitu ya. Saya berharap apa namanya silahkan untuk direvisi untuk PPT-nya karena itu ada nilainya untuk apa namanya termasuk memenuhi pustaka dan seterusnya. Terus nanti kita lanjut untuk saya usahakan ada ujian CBT-nya untuk melihat apakah apa yang sudah saya jelaskan adik-adik bisa masuk gitu ya. Baik, karena besok kamu juga harus mingguan gitu ya. Kuliah dengan siapa besok? Kiki, Bu. Bu Kiki Balai POM ya. Oke. Jadi dengan Bu Kiki silahkan untuk bisa apa namanya mencermati dengan baik gitu ya.
Dan kalau ada PR dari Bu Kiki, mohon dengan sangat dikerjakan sendiri, jangan copy paste antar teman, satu kelas sama persis. Sehingga beliau nilainya semuanya 20. Ya, jadi jangan sampai terulang kembali di angkatan 16. Jadi kerjakan sendiri dengan baik ya untuk tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Kiki. Baik, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa bersama. Silahkan dipimpin. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan pada malam hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi semangat, sehat, ingat makan yang benar ya. Jadi jaga kesehatan dengan baik sampai bertemu untuk luringnya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Selamat malam mingguan.